Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 26 Oktober 2022. Berita pertama, pada hari ini indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis yakni sebesar 0,07% pada perdagangan Selasa. IHSG berfluktuasi sepanjang perdagangan di rentan harian 7.032,54 hingga ke level 7.108,82. Sektor energi terpantau paling boncos dengan koreksi 1,12% dan diikuti sektor barang konsumen non-primer yang melemah 0,7%. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai 9.391,59 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan 24,28 miliar unit saham dengan nilai 13,75 triliun rupiah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia menjadi paling laris dan tercatat nilai transaksi mencapai 1,09 triliun rupiah. Saham kedua yang paling laris adalah PT Bumi Resources dengan nilai transaksi mencapai 853,8 miliar rupiah. Berikutnya terdapat entitas grup Jarum PT Bank Sentral Asia dengan nilai transaksi sebesar 784,72 miliar rupiah. Sejumlah saham Big Caps terpantau mengalami koreksi. Saham PT Chandra Asri Petrosmikal melemah 2,44%. Kemudian saham PT United Tractors turun 1,16% dan saham PT Adaro Energi Indonesia tertekan 1,02%. Serta saham PT Telkom Indonesia turun sebesar 0,45%. Bursa saham Asia ditutup variatif. Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menghijau. Di tengah ancaman resesi dunia, daya tarik investasi di Indonesia terbukti masih sangat tinggi. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi hingga kuartal 3 mencapai 307,8 triliun rupiah atau tumbuh 42,1% secara tahunan. Melalui investasi tersebut, tenaga kerja yang terserap sebanyak 325.575 orang. Berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal asing pun mencapai 169 triliun rupiah atau melesat 63,6% secara tahunan. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan diprediksi tidak akan banyak bergerak pada perdagangan hari ini. IHSG kemarin ditutup melemah tipis 0,07%. Pelemahan IHSG ini terjadi di tengah penguatan sebagian besar indeks saham di Bursa Asia Tenggara. Di kawasan ini, hanya indeks saham Indonesia dan Malaysia yang mengalami pelemahan pada Selasa. Hari ini, pergerakan indeks saham di kawasan Asia berpotensi mempengaruhi arah IHSG. IHSG berpotensi kembali menguat hari ini. Alasannya, sejumlah indeks saham di Bursa Asia bisa melanjutkan penguatan. Indeks saham Jepang misalnya diprediksi masih akan menguat menyusul penguatan nilai tukar yen. Kemarin, indeks Nikkei 225 naik 1,02%. Indeks saham Hong Kong juga bisa rebound didorong oleh aksi beli pelaku pasar setelah turun pada perdagangan kemarin, tutur Christian Anderson Yuwono, analis Pandin Sekuritas. Kendati begitu, pergerakan indeks saham Indonesia juga masih terpengaruh oleh nilai tukar rupiah. Christian berpendapat nilai tukar rupiah masih bisa melemah lantaran aksi jual investor asing di pasar obligasi domestik. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan juga melihat bahwa IHSG masih berpotensi kembali melemah. Pada perdagangan hari ini, secara teknikal ia melihat candlestick IHSG membentuk shooting star dengan stokastik yang membentuk dead cross saat mendekati area overbought, mengindikasikan bahwa potensi pelemahan. Meski begitu, rilis laporan kinerja keuangan emiten kemungkinan akan menahan IHSG agar tidak melemah terlalu dalam. Pelaku pasar juga mulai melihat The Fed tidak akan agresif mengerek bunga. Ini mengurangi ketidakpastian. Christian memperkirakan hari ini IHSG akan bergerak dalam rentan support di 6.954 dan resisten di 7.134. Sementara analis Philip Sekuritas Indonesia Joshua Marsius menaksir IHSG akan bergerak di rentan support 6.900 dan resisten di 7.200.
Joshua menilai saham-saham yang menarik dicermati hari ini antara lain ADES, Suli, RMKE, dan DILD. Sementara Christian merekomendasikan investor mencermati saham Inco, RMKE, ENRG, ASII, PGAS, dan juga ELSA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau melanjutkan penurunan pada perdagangan Selasa. Ancaman resesi dan kebijakan agresif Bank Sentral Amerika Serikat menjadi penyebabnya. The Fed akan mengadakan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal pada 1 dan 2 November. Pasar berekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada bulan depan. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange merosot 3,85 US dollar menjadi 1.650,25 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga terkoreksi 2,36 US dollar ke level 1.646,24 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang turun 0,03% menjadi dari dalam negeri harga dasar emas 24 karat antamu gram 1 gram dijual senilai Rp943.000, turun Rp3.000 jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp828.000 per gram, lebih rendah Rp3.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Selasa. Pergerakan harga minyak terbebani adanya kekhawatiran perlambatan pertumbuhan permintaan bahan bakar global di tengah data ekonomi bearish dari mengimpor minyak utama seperti China dan Amerika Serikat. Akan tetapi penurunan harga dibatasi oleh lemahnya nilai dolar terhadap sejumlah mata uang asing. Pada perdagangan Selasa, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember melemah 0,35% menjadi 84,28 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember juga melemah 0,30% ke level 90,94 US dollar per barel di London Futures Exchange. Pergerakan harga minyak masih terbebani oleh ketidakpastian aktivitas ekonomi di Amerika Serikat dan China, yang merupakan konsumen minyak terbesar dunia. Aktivitas bisnis Amerika Serikat pun mengalami kontraksi untuk bulan keempat hingga Oktober. Survei bulanan yang dilakukan oleh S&P Global terhadap manajer pembelian yang diterbitkan pada Senin yang menunjukkan bahwa permintaan klien menurun. Di sisi lain, data pemerintah China juga menunjukkan impor minyak mentah negara itu pada September adalah 2%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu pun, penjualan retail melambat. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah akan kembali melemah pada Rabu. Ekspektasi kenaikan bunga bank sentral sejumlah negara menahan keperkasaan nilai tukar rupiah. Selasa, kurs referensi GISDOR melemah 0,17%, kurs rupiah di pasar spot melemah 0,24% menuju Rp15.623 per dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar mencermati rencana European Central Bank menaikkan suku bunga secara agresif. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menilai ini akan mempengaruhi kurs dolar Amerika Serikat dan berefek kepada rupiah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menambahkan, investor juga khawatir atas rencana Xi Jinping mencalonkan diri menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Ini bisa membuat hubungan Barat dan Cina tetap panas dan berefek kepada ekonomi. Hari ini, Joshua memperkirakan rupiah akan sedikit menguat karena data indikator keyakinan konsumen Amerika Serikat lebih rendah dari sebelumnya. Jadi, The Fed akan menaikkan suku bunga kurang dari 75 basis poin. Joshua memperkirakan rupiah bergerak antara 15.550 hingga 15.650 rupiah. Hitungan Reni, rupiah bergerak antara 15.556 hingga 15.638 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Sret Nandalas pamit undur diri, sampai jumpa.